Pernah kebayang nggak kalau di Indonesia itu ada sungai yang isinya harta karun? Bukan di film ya, tapi beneran ada. Sebuah sungai yang kita lihat sehari-hari ternyata adalah berangkas raksasa dari sebuah kerajaan emas yang hilang. Coba deh, kita berandai-andai sejenak. Kalau kamu bisa menyelam ke dasar sungai itu, apa kira-kira yang bakal kamu temukan? Koin-koin emas? Senjata para laksamana? Atau, jangan-jangan, mahkota sang raja? Jawabannya ada di Palembang. Yup, Sungai Musi yang ikonik itu. Ternyata, sungai itu bukan cuma jalur perahu biasa, tapi lebih kayak sebuah mesin waktu cair yang menyimpan ribuan tahun rahasia sejarah. Oke siap, sekarang mari kita bedah bareng-bareng petunjuk luar biasa apa aja yang udah muncul dari kedalaman Sungai Musi. Lihat deh ini, ada koin dari Tiongkok kuno, senjata dengan gaya lokal, bahkan sampai ada kemudi kapal yang desainnya ala Eropa. Ini bukan sekedar tumbukan barang antik loh, ini adalah bukti nyata kalau Palembang dulunya itu pusat peradaban dunia di Asia Tenggara. Dan dari semua temuan, ada satu nih yang paling bikin melongo. Sebuah koin kecil dari zaman dinasti Han di Tiongkok. Ini bukan cuma uang kuno. Ini tuh kayak tiket yang membawa kita kembali ke 2000 tahun lalu, membuktikan kalau bangsa kita itu udah go internasional dari dulu banget. Gila kan? Coba bayangin perjalanannya. Koin ini dibuat di Tiongkok, terus mungkin dipegang sama seorang saudagar kaya di zaman Sriwijaya, jatuh ke dasar sungai, dan ribuan tahun kemudian ditemukan lagi. Setiap goresannya itu adalah saksi bisu sejarah. Dan bukan cuma koin loh, ada juga golok yang desainnya tuh campuran gaya Melayu, Jawa, dan Tionghoa. Terus, ada juga kemudi kapal raksasa yang teknologinya mirip kapal-kapal Eropa. Ini bukti kalau dulu di sana itu adalah titik temu peradaban dunia. Nah, pertanyaannya jadi makin besar. Kok bisa semua benda dari berbagai penjuru dunia ini terdampar di satu sungai yang sama di Palembang? Jawabannya bakal mengubah cara kita memandang sejarah Nusantara. Jawabannya terletak pada sebuah kerajaan maritim raksasa, sebuah kekuatan besar yang menjadikan sungai ini sebagai jantung dari kekuasaan dan kekayaannya. Nah, ini dia kata kuncinya. Talasokri. Gampangnya gini, Sriwijaya itu adalah penguasa jalan tol laut kuno. Siapapun yang mau lewat Selat Malaka, jalur perdagangan tersibuk di dunia saat itu, ya harus permisi dan bayar pajak ke mereka. Artinya apa? Artinya, Sungai Musi itu bukan tempat pembuangan barang antik. Dulu, sungai ini adalah kawasan bisnis utamanya Sriwijaya, pusat dari ibu kota internasional, tempat semua kapal dagang dari seluruh dunia parkir dan bertransaksi. Seorang ahli bahkan sudah menegaskan, setiap kapal perang yang mau berangkat menaklukkan, atau kapal dagang yang penuh rempah dan sutra, semuanya lewat sungai ini. Kebayang nggak sih ramainya kayak apa? Tapi cerita sungai ini nggak berhenti di zaman kuno loh. Perannya sebagai pusat kehidupan itu ternyata abadi sampai sekarang. Coba deh kita lihat perbandingannya. Dulu pusat kerajaan global, sekarang jadi urat nadi ekonomi kota. Skalanya mungkin berubah, tapi intinya tetap sama. Sungai Musi adalah sumber kehidupan Palembang. Dan di atas semua lapisan sejarah itu, sekarang tumbuh ikon-ikon modern. Ada jembatan Ampera yang megah, Pulau Kemaro yang penuh legenda. Semuanya ini adalah babak baru dari cerita panjang sebuah sungai yang tak pernah mati. Dan yang paling bikin penasaran, ini semua baru permukaannya. Para arkeolog yakin, di bawah lumpur sana masih jauh lebih banyak harta karun dan rahasia lain yang menunggu untuk ditemukan. Jadi cerita ini jelas belum selesai. Jadi, ini bikin kita mikir kan, kalau satu sungai saja bisa menyembunyikan sebuah kerajaan sebesar itu, sejarah besar apa lagi ya yang tersembunyi tepat di bawah kaki kita sehari-hari? Coba deh tulis di kolom komentar kira-kira di kotamu ada rahasia apa yang terkubur. Siapa tahu kamu yang selanjutnya menemukannya.